Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulan Kodaria, saya mahasiswi hukum semester 5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum pajak, yang mana ini adalah tugas mata kuliah hukum pajak. Apa itu hukum pajak? Hukum pajak adalah ikatan dengan negara secara langsung dan bersifat memaksa kepada subjek yang telah memenuhi syarat-syarat untuk melakukan atau membayar pajak. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pajak daerah. Pajak daerah adalah sumber dari mana daerah itu mendapatkan biaya atau mendapatkan pemasukan untuk daerah tersebut. Nah, apa gunanya? Gunanya untuk membiayai investasi total, membayar hutang, serta menambah dana cadangan. Sumber dari pajak daerah itu ada dari reklame, dari hotel, dari dana bangunan, dan tempat tontonan atau tempat hiburan. Pajak daerah dibagi menjadi dua. Yang pertama provinsi dan kabupaten. Apabila provinsi, kita dapat memungut pajak dari kendaraan bermotor, bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Akan tetapi untuk pajak kabupaten, kita dapat mengambil pajak atau memungut pajak dari hotel, restoran, tempat hiburan, dan reklame serta lain-lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, official assessment system, yang mana menentukan besar pajak yang harus dibayar oleh subjek pajak tersebut. Yang kedua, semi self assessment system, yang mana wewenang pada visus dan wajib pajak untuk menentukan besar pajak yang akan dibayarkan atau yang terutang. Yang ketiga adalah self assessment system, yang mana wewenang kepada subjek pajak untuk memperhitungkan, menyetorkan serta melaporkan besar pajak terutangnya. Nah, yang terakhir adalah withholding system, yakni wewenang pihak ketiga untuk memotong atau memungut besar pajak terhutang. Kemudian di sini kita akan membahas sedikit tentang fungsi pajak. Fungsi pajak dibagi menjadi 3. Fungsi pertama adalah fungsi anggaran, kedua fungsi mengatur, dan yang ketiga adalah fungsi investasi. Apa itu fungsi dari anggaran? Bahwa biaya pajak yang masuk ke dalam negara itu adalah sebagai sumber pendapatan atau pemasukan dari pemasukan untuk kas negara. Nah, yang kedua adalah fungsi mengatur. Hasil dari pajak ini adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat melalui dana pajak tadi. Yang ketiga adalah fungsi investasi, yang mana menyisihkan sebagian dari hasil pajak untuk kepentingan negara. Kemudian prinsip umum. Prinsip umum dari pajak yakni adalah prinsip keadilan. Yang pertama, apa itu prinsip keadilan? Prinsip keadilan adalah keseimbangan besarnya kemampuan masing-masing subjek pajak, yang mana tidak semua orang memiliki kemampuan untuk menyamaratakan apa yang harus dibayarkan. Nah, yang kedua prinsip umumnya adalah kepastian. Pasti siapa yang membayar pajak, pasti bagaimana tata cara pembayarannya, dan kapan pembayaran pajak tersebut. Pasti tanpa ragu atau tidak tahu kapan harus kita membayar pajak tersebut. Yang selanjutnya adalah prinsip kemudahan. Kita sebagai subjek pajak, kita harus mendapatkan kemudahan dalam membayar pajak, bukan malah dipersulit. Karena tidak semua orang memiliki waktu yang luas untuk membayar pajak, sehingga ditakutkan subjek pajak itu akan mendapatkan kesulitan atau malah tidak mendapat kemudahan dalam membayar pajak. Dan terakhir adalah prinsip efisiensi. Nah, apa itu prinsip efisiensi?
biaya yang dikeluarkan di dalam pemungutan pajak itu tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak. Nah, terus apa sanksi bagi orang yang tidak membayar pajak? Sanksinya adalah sanksi pertama administratif. Sanksi administratif ini dibagi menjadi 3. Yang pertama sanksi bunga, yang kedua sanksi denda, yang ketiga sanksi kenaikan. Biasanya sanksi kenaikan inilah orang tidak mau atau banyak orang yang menghindari karena mereka harus membayar 2 kali lipat dari pajak yang belum dibayarnya. Kemudian ada sanksi denda. Sanksi pidana. Sanksi pidana ini minimal 6 bulan penjara dan maksimal 6 tahun penjara disertai dengan denda 2 kali pajak, 2 kali pembayaran pajak minimal dan maksimalnya 4 kali pembayaran pajak yang terhutang. Dengan begitu, kita sebagai rakyat Indonesia yang taat akan peraturan, kita harus menaati, jangan hanya mengambil atau memanfaatkan fasilitas tanpa memperdulikan kewajiban-kewajiban apa yang harus kita lakukan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan saya mohon maaf jika banyak kata atau penjelasan saya banyak salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.